Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi untuk anak-anak kelas 6 MI ya bagi Kuripan Kidul. Oke, untuk materi hari ini kita akan melanjutkan minggu kemarin tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nanti akan guru ulangi kembali tentang perkembangbiakan tumbuhan agar kita lebih paham, lebih dapat memahami tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ya, kemarin anak-anak sudah membaca tentang pengertian perkembangbiakan. Buku ulangi, perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup memperbanyak diri dengan menghasilkan keturunan baru. Artinya, buku contohkan, makhluk hidup itu ada manusia, ada tumbuhan, dan ada hewan. Manusia berkembangbiak dengan cara melahirkan. Kalian punya ibu, kalian sebagai anak. Artinya nanti ada keturunan baru, yaitu kalian sebagai anak. Tumbuhan juga seperti itu. Agar tumbuhan tetap ada, mereka melakukan perkembangbiakan agar mereka tetap lestari, tetap ada. Perkembangbiakan tumbuhan itu terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan pada tumbuhan di mana terjadinya tumbuhan baru yang didahului oleh peristiwa penyerbukan atau perkawinan. Penyerbukan merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari atau sel kelamin jantan ke kepala putik atau sel kelamin betina. Jadi untuk peristiwa penyerbukan, karena yang memiliki serbuk sari dan putik itu adalah bunga, kemarin kalian sudah menggambar bunga, jadi umumnya untuk perkembangbiakan generatif yang didahului oleh penyerbukan umumnya terjadi pada tumbuhan-tumbuhan yang memiliki bunga. Untuk materi selanjutnya, tadi kita sudah mengetahui perkembangbiakan generatif. Sekarang kita belajar tentang perkembangbiakan vegetatif. Kalau tadi perkembangbiakan generatif itu adalah didahului oleh peristiwa penyerbukan, di mana jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Kalau perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses penyerbukan atau perkawinan pada tumbuhan, yaitu tadi jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Untuk perkembangbiakan secara vegetatif itu dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Yang pertama adalah vegetatif alami atau perkembangbiakan yang tidak secara vegetatif yang tidak melibatkan campur tangan manusia. Yang pertama contohnya spora. Tumbuhan yang berkembangbiak dengan spora adalah berbagai jenis tumbuhan paku. Kalau kalian pernah melihat di sumur-sumur zaman dulu sekarang kan banyak kamar mandi, kalau dulu di sumur itu banyak kadang tumbuh-tumbuhan paku. Di pekarangan juga terkadang ada. Kotak spora atau sporangium pada tumbuhan terdapat pada bagian bawah daun. Di gambar di situ ada kayak bintik-bintik hitam kecil, di situ itu adalah kotak spora atau sporangium. Yang kedua adalah akar tinggal. Akar tinggal atau rizoma, nama lainnya, merupakan batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Batang tersebut tumbuh secara mendatar dan tampak seperti akar. Contoh tumbuhan yang berkembangbiak dengan cara akar tinggal atau rizoma adalah tumbuhan jahe. Mungkin di rumah ada yang punya, kunyit, lengkuas, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ya, yang ketiga adalah tunas. Tunas yaitu bagian tanaman baru yang tumbuh di sekitar induk tanaman.
Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah bambu dan pisang. Contohnya, kita lihat bisa digambar di samping itu ada pohon pisang. Di rumah kalian atau tetangga kalian, Bu Guru yakin ada yang memiliki tumbuhan pisang, bambu. Pisang biasanya ketika pisang yang besar, di sampingnya biasanya ada tumbuh kayak pisang kecil. Itu adalah tumbuh dari tunas. Bambu juga seperti itu. Di situ udah gambar bambu besar dan ada yang kecil kayak bentuk segitiga, itu adalah tunas, menghasilkan tumbuhan bambu yang baru. Tunas ada juga namanya, ada istilah tunas adventif, yaitu tunas yang tumbuh bukan dari ujung batang. Kalau tadi pisang dan bambu dari ujung batang, kalau ini tunas adventif itu muncul dari tepian daun, bagian-bagian pinggir dari daun. Contoh dari tunas adventif ini adalah tumbuhan tocor bebek. Yang keempat, ada geragi atau stolon, adalah batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Contohnya stroberi, pegagan, dan semanggi. Kalau kalian pernah melihat pohon stroberi, batang-batangnya itu tumbuh menjalar di atas atau di bagian bawah tanah. Itu adalah contoh perkembangbiakan tumbuhan vegetatif dengan geragih atau stolon. Kemudian yang kelima adalah dengan umbi. Umbi sendiri itu dibagi menjadi 3, ada umbi lapis, ada umbi batang, dan ada umbi akar. Ayo anak-anak cari tahu masing-masing dari tanaman yang berkembang biak dengan umbi. Bisa kalian baca di buku LKS di tema 1, atau juga bisa kalian memanfaatkan HP anak-anak atau orang tua untuk mencari masing-masing dari umbi lapis, pengertian umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Setelah tahu, kalian, Bu Guru minta untuk mencari foto tanaman atau tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Masing-masing contohnya satu tanaman atau tumbuhan. Nanti carinya di HP saja, fotonya disimpan di HP, dikirimkan ke Bu Guru. Nanti misalkan umbi lapis tanamannya apa, seperti itu, kirimkan fotonya tanaman itu. Oke, terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan penjelasan dari Bu Guru. Apabila kalian agak kebingungan, kalian bisa cari di LKS di tema 1 subtema 1, ada perkembangbiakan vegetatif secara alami. Untuk latihan-latihan kalian bisa latihan mandiri di rumah. Tugasnya tadi mengumpulkan foto masing-masing perkembangbiakan dengan melalui umbi. Kemudian untuk vegetatif buatan kita pelajari minggu depan. Terima kasih, semangat, tetap jaga kesehatan di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.